Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas. Kali ini memasuki edisi November 2006 Playboy. Kemarin terakhir tuh edisi September ya. Memang ada jeda dari September ke November. Seperti biasa karena kondisi yang tidak menentu, Playboy terbitnya kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Covernya kali ini Natania Andre Jackman, lagi-lagi Indo-Indo ya. Ini, mari kita langsung masuk. Ini agak tebal karena ada Playboy double interview. Biasanya satu edisi ada satu Playboy interview, cuma karena kami rasa yang edisi September di mana Playboy interviewnya Karni Ilyas terbit, kayaknya di pasaran tidak terlalu banyak yang beredar atau nggak ada yang mau jual atau apa gitu. Yang intinya yang edisi September tuh distribusinya terganggu, akhirnya karena wawancara itu terlalu bagus untuk dilewatkan, dimasukin lagi di edisi November 2006 wawancara dengan Karni Ilyas itu. Iklannya ada Oakley. Lumayan ada satu lah. Terus ini ada artikel opini dari Mas Erwin soal sejarah 10 euro. Daftar isi. Biasa liputan soal partinya Hugh Hefner, founder Playboy Amerika. Ada surat buat redaksi. Ini advertorial ya, liputan Haris Bali. After Hours-nya Mia Kusuma, dia presenter. Terus sempat ada juga di MTV Track kan yang dia Girl Do You Rock. Ini yang mengandalkan orang-orang yang kenal aja dan mau difoto. Babes of the Month, Mia Kusuma. Ada After Hours-nya, ada Homogenic. Waktu itu Homogenic baru rilis album baru, Echoes of the Universe. Mereka promo, saya ingat ini salah satu band yang sempat mampir ke Playboy, dan di interview ini masih formasi asli. Ada Risa, ada Dina, sama Dea. Risa masih belum jadi belum jadi paranormal seleb. Belum jadi hijaber. Dina juga belum jadi ini dosen. Employee of the Month-nya ada siapa ini? Anastasia Wiratmaja. Gak tahu siapa dia. Review musik ada The Bronx, biasalah selera Aryan. Ada ya di Adams baru keluar album baru. Ada Constellating Cable, ada U9. Ini bandnya John Polivan. Mastodon, Tortoa, DJ Shadow, Motorhead, Aryan semua ini. DVD movie kita lewatin aja, ada review bukunya Soeharto, A Political Biography. Ini biasalah main track benda-benda keduniawian buat laki-laki yang sebetulnya yaitu saya juga tidak akan mau pakai ini benda-bendanya. Playboy forumnya ada topiknya perbincangan seputar seniman. Nah, ini judul yang pertama nih. Peristilahan seniman dan peran sosialnya di tengah masyarakat pernah menjadi dilema tersendiri dalam sejarah seni rupa kita. Yang menulis Aminuddin Siregar. Itu dia kayaknya tokoh di dunia seni ya. Ada juga pasar seni, air seni. Perilaku para kolektor maupun seniman di medan sosial seni. Dalam hal pasar kesenian sangat menarik, entah di pasar seni domestik atau luar negeri. Proses kreatifnya kadang lucu. Tisna Sanjaya seniman dari Bandung. Para pelukis yang sudah masuk pada pusaran mafioso seperti itu pada akhirnya akan menjadi bebek-bebek peliharaan para kolektor. Ini tahun segini lagi rame seni rupa mulai naik lagi ya, kalau nggak salah 2006 akhir 2007-an akhir ya, 2006 akhir sampai ke era 2008-an. Terus ada ini Playboy Forum dari Amerika, terjemahannya Playboy interview Riri Riza. Yang mau wawancarainya Ikhwan Persada. Ikhwan Persada ini publicist film, kalau sekarang dia aktifnya publicist film, terus sempat jadi produser kalau nggak salah. Ini Riri Riza yang
diwawancara tuh dia bilang belum ada stasiun televisi yang mempunyai visi yang true to the program, true to the development of new ideas, true to the new form. I'm so hungry for realism. Wah, luar biasa. Ini ada box, ada sejumlah novel yang ingin diangkat Riri Riza ke layar lebar katanya. Saya ingin mengangkatnya ketika mencapai tahap kematangan tertentu, kata dia. Ini berikut sejumlah judul buku favorit dia. Harimau-Harimau, yang karya Mohtar Lubis. Keren sekali novelnya. Soal apa? Pendekar-pendekar itulah di masuk hutan gitu. Seru pokoknya baca novelnya kayak apa? Intens. Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, Pramudia Anantatur, Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Ini waktu belum bikin film Laskar Pelangi ya. Sputnik Sweetheart, Haruki Murakami, Saman, Ayu Utami, Larung, Ayu Utami, sama Tetralogi Buru. Ini dari ada 4 novel ya, Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Yang terwujud baru Laskar Pelangi, Bumi Manusia gagal. Kita nantikan yang lainnya apakah terjadi atau enggak nih. Ini Karni Ilyas sekali lagi dimasukin lagi karena merasa kemarin jarang yang baca, berarti sayang kalau nggak dimasukin lagi. Jarang-jarang ya ada wawancara di Riran. Profilnya siapa ini? Meidi Watimena. Siapa ini Meidi Watimena? Oh, apa dia ikut dalam acara Jom Milioner ya, reality show seperti ini. Kalau Anda lihat ini pakaiannya mulai makin panjang-panjang, emang kayaknya waktu itu saya lupa. Mungkin memfasilitasi supaya apa biar jangan terlalu ini. Soalnya meskipun kemarin masih tahap masih level sama dengan majalah pria dewasa lain yang ada di Indonesia, tapi orang tetap aja curiga atau tetap menyerang. Makanya kita kasih gaun-gaun. Tuh, gaun-gaun. Ini saya bikin feature pertama kali, akhirnya bikin feature dari kemarin beberapa edisi pengen bikin tulisan panjang, selalu pengen soal musik, ditolak melulu sama Pemred karena jangan terlalu musik, nanti kita jadi kayak majalah musik. Udah mau orang-orang yang bekas majalah musik, tiba-tiba di Playboy tulisannya musik melulu. Akhirnya saya bisa mengajukan ide yang berhubungan dengan musik tapi tidak musik. Makanya keluarlah tulisan soal komunitas aksara. Saya kasih judul Aksara Sekarang. Ini plesetan dari album kompilasi JKT SKRG, Jakarta Sekarang. Potret kaum hipsters Jakarta, leadnya. Ini ada band-band aksara nih. Aksara zaman dulu masih belum seperti sekarang. Ini aksara sedang jaya-jayanya ya, CD-nya banyak. Dia label rekamannya mengeluarkan banyak album. Zaman dulu orang belum familiar dengan istilah hipsters. Saya bikin tulisan soal hipsters Jakarta. Karena ya Aksara ini salah satu pusat hipstersnya Jakarta ya. Ini tulisan sangat bersejarah karena tulisan ini mendapat penghargaan tahun 2007 Anugerah Adiwarta Sampurna. Saya mengirimkan tulisan ini dan nanti satu lagi ada tulisan di edisi berikutnya soal menunggu matinya majalah musik. 2 tulisan saya masuk final di Anugerah Adiwarta Sampurna, itu penghargaan jurnalistik dari Sampurna yang dibikin setiap tahun, dan dua-duanya masuk final. Terus tulisan yang ini juara 1 kategori seni dan budaya. Jadi feature seni dan budaya terbaik Anugerah Adiwarta Sampurna 2007. Jadi saya cukup bangga karena pertama saya dapat penghargaan, kedua karena dewan juri yang milihnya itu nggak tahu bahwa ini buat Playboy. Terus saya ingat ketua dewan jurinya tuh Effendi Ghazali. Effendi Ghazali itu beberapa bulan sebelumnya tuh ketika Playboy terbit, dia bilang Playboy itu bukan produk jurnalistik, tapi dia memilih tulisan saya sebagai tulisan terbaik. Ya salah satunya dia yang milih di antara semua dewan juri. Dan Effendi Ghazali baru tahu pas di panggung waktu dia nyebut juara pertama Aksara Sekarang, Potret Kaum Hipster Jakarta, Soleh Solihun, pas dia baca Playboy Indonesia. Jadi seperti mungkin menohok ya, dia tidak menganggap Playboy karya jurnalistik, ternyata karya jurnalistiknya bisa dapat penghargaan dan dia termasuk yang memilih. Jadi itu kayak 2 kemenangan saya, dan saya dapat juara 2 juga. Jadi 1 dan 2. Yang ini 18 juta, yang kedua 3 juta. Saya pulang
punya duit 21 juta yang di kemudian hari saya gunakan untuk salah satu DP rumah. Ini Aksara sekarang soal cerita soal toko buku Aksara, label Aksara, dan seperti apa sih komunitas Aksara itu di Jakarta, seperti apa dia ininya, kontribusinya buat komunitas lah. Profilnya silakan baca aja, saya kayaknya masukin di website deh, di internet tulisannya. 20Q-nya Anggun saya wawancara lewat telepon. Terus ini ada feature anaknya DN Aidit, judulnya Lawatan Ibaruri. Jadi anaknya DN Aidit tempat berkunjung ke sini waktu menyerahkan bantuan buat korban Aceh, tsunami Aceh. Dia Ahmad Yunus yang meliputnya, bikin feature profil soal Ibaruri dan seperti apa rasanya jadi anak seorang DN Aidit yang ya kalau sekarang kayaknya tulisan seperti ini pasti dianggap wah ini kebangkitan PKI. Tapi dari dulu tidak pernah ada yang membahas ini. Orang terlalu sibuk sama pornografinya Playboy, tidak tahu bahwa tulisannya itu sebetulnya kritis. Orang lebih mikirin, foto telanjang, pornografi. Kalau sekarang tahu ada, ini Playboy nulis feature anaknya Aidit. Esai fotonya ini dari siapa ini? Esai fotonya bisnis Temaram Petromax, Tirta Yuda yang motret. Ada lagi liputan tentang Dokter Kuba, ini relawan yang di Jogja ya, yang nulis Imam Sofwan. Jadi waktu ada di Jogja gempa ya kalau nggak salah, gempa Jogja atau ini banyak relawan dari luar negeri, dan dari Kuba itu salah satu banyak yang dokter yang dikirim, karena ternyata jumlah tenaga dokter per kapita Kuba jauh lebih banyak dibandingkan negara manapun di dunia. Saat ini ada sekitar 130.000 tenaga medis profesional, makanya Kuba mengirimkan dokter kemana-mana kalau ada bencana katanya. Fiksi boneka karya Ugoran Prasad ini vokalis band bernama Melancholic Beach, band keren dari Jogja. Ini ada artikel soal bela diri. Ada ini Miss November tuh, Nathania Audrey Jackson. Ini playmate tapi bajunya gaun lah tuh. Gaun. Nih, centerfold-nya aja pakai gaun. Party jokes, penerjemahan lawakan-lawakan dari Amerika. Liputan soal ini, tulisan soal kaviar, terjemahan dari Playboy Amerika juga. Dreamboats, hal-hal yang tidak nyampe lah buat saya. Playboy Forum soal masih nyambung soal lukisan tadi. Ini profil berikutnya ada Mira Asmara. Ini dia penyanyi dangdut ya, terus pemain sinetron juga. Mira Asmara, adiknya atau kakaknya fotografer kami tuh, Oke Gania. Tuh, ini foto-fotonya di edisi ini makin tertutup. Ada juga ini cerita pendek Cinema Verite Magdalene Indramurti yang menulis ya. Dan ini ada kiriman feature dari Ahmad Yunus, dia bikin feature soal band Krakatau, sebuah band fusion jazz. Ini judulnya Krakatau Setelah Persetubuhan Itu. Tak hanya drum, keyboard, bass, dan jazz fusion ala Miles Davis, tapi juga Tandeseng, Yoyon Darsono, dan rebab. Perkawinan diatonik dan pentatonik yang mencipta irama dunia. Di mana mereka? Menarik ini feature soal Krakatau, karena si Yunus berkesempatan menyaksikan latihan Krakatau tahun 2004 itu. Jadi salah satu band keren di Indonesia. Ya, seperti itulah edisi yang diisi kali ini biasa photoshoot. Ada liputan soal pesan perdamaian 5.000 cak. Oke, itu saja edisi November 2006. Harganya sekarang sudah 50.000. Kemarin 39.000, kayaknya dipasin deh. Terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.